Halo guys, balik lagi dengan Irul di Flexit Channel. Kali ini saya bersempatan nih buat nyobain mantan flagship dari Huawei yang masih worth banget kalau mau dipakai di tahun ini. Waktu awal rilis resmi di Indonesia dulu, Huawei Mate 20 ini dibanderol dengan harga 9 juta. Namun di tahun ini kita dapat di marketplace online cuma seharga 3,6 jutaan aja nih. Udah pakai chipset sekelas flagship yaitu Kirin 980 yang berfabrikasi 7 nanometer. Ditambah di bagian kameranya udah pakai optik lensa dari Leica juga loh. Apakah HP ini masih worth untuk dipakai di tahun ini? Lebih mending mana nih kualitasnya dibandingkan Huawei Nova 5T yang harganya hampir mirip di tahun ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Meskipun harganya udah kayak smartphone kelas mid-range, tapi buat quality HP ini masih terasa banget feel premiumnya. Menggunakan material bodi berbahan glass yang dibalut aluminium frame. Saat dipegang, handheldnya terasa solid dan kokoh. Cuma memang bahan kaca dengan finishing glossy-nya ini masih mudah banget ninggalin bekas sidik jari. Sekilas kalau dari sisi desain layar poni di bagian depannya ini udah agak ketinggalan dan nggak sekeren tampilan layar tompel yang mulai ngetren saat ini. Layar sebesar 6,53 inch ini berpanel IPS LCD beresolusi Full HD+, 1080x2244 pixel, yang mendukung fitur HDR10 dan masih menggunakan refresh rate layar yang standar yaitu 60Hz. Tapi kalau cuma buat daily use seperti browsing, melihat foto-foto di sosmed, atau cuma buat YouTubean, Huawei Mate 20 ini masih enak banget untuk digunakan. Sensor sidik jari terletak di bagian belakang di bawah modul triple kameranya, dengan kecepatan yang standar dan tingkat akurasi yang masih oke. Saya cek juga menggunakan aplikasi sensor box, cuma ada satu sensor aja nih yang absen di HP ini. Untuk bagian desain dan display, HP ini masih tetap banyak plusnya kok dibandingkan sisi minusnya. Lanjut ke bagian kameranya. Huawei Mate 20 ini dilengkapi setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel berapertur f1.8. Didukung lensa telefoto 8 megapiksel berapertur f2.4 yang support 2 kali optical zoom. Dan lensa ultrawide sebesar 16 megapiksel berapertur f2.2. Di bagian poninya terdapat kamera depan bersensor 24 megapiksel yang mendukung fitur HDR. Hasil foto autonya saja bisa memberikan kualitas fotografi casual yang bagus. Cuma kalau dirubah ke mode potret dengan kondisi rendah cahaya, hasilnya jadi agak gelap. Tapi yang jelas masih layak banget kalau cuma untuk sekedar di-share ke jejaring sosial seperti Facebook atau Instagram. Untuk kualitas videonya juga masih oke nih, walau cuma pakai gyro Ace, tapi stabilnya udah terasa pakai optical image stabilizer. Setelah bahas bagian desain dan kamera, lanjut ke bagian performanya. HP ini ditenagai oleh chipset buatan Huawei sendiri, yaitu Kirin 980 yang berfabrikasi 7 nanometer. Dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 128GB bertipe UFS 2.1. Untuk bagian softwarenya sudah menggunakan versi Android 10 yang berbasis MIUI versi 11 terbaru. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, skornya agak labil nih. Pada pengetesan pertama hanya menyentuh skor 365 ribuan. Namun saat saya tes lagi, skornya naik mencapai 412 ribuan. Begitu juga untuk skor Geekbench 5 tesnya. Tes pertama mendapatkan 695 untuk single core dan 1953 untuk multicore-nya. Namun di tes kedua mendapatkan 693 untuk single core dan 1647 untuk multicore-nya. Terakhir saya tes pakai aplikasi 3D Mark pada mode wildlife. Tes pertama mendapatkan skor Vulkan 2497 dengan average 15 fps. Namun di tes kedua skornya turun menjadi 1218 dengan average FPS di 730. Lalu gimana nih real performanya dalam menjalanin game SD untuk saat ini? Ini dia resultnya. Game PUBG Mobile settingannya bisa aktifin mentok rata kanan yaitu Ultra HD dengan FPS Ultra ataupun HDR Extreme. Gameplay pada settingan rata kanan juga tetap terasa smooth dan hampir tidak terasa untuk frame dropnya.
Sensor gyro hardware-nya juga tidak terasa delay sama sekali, touchscreen-nya juga responsif dan masih sangat playable. Dan saat bermain selama 30 menit, suhu panas HP mencapai 42 derajat dan baterainya berkurang sekitar 14%. Untuk settingan default pada game Genshin Impact berada di medium, dan saat saya rubah ke settingan rata kanan dengan 60 fps, gameplaynya ternyata langsung terasa berat dan sering terjadi frame drop. Bahkan saat dimainkan pada settingan bawaan pun gameplaynya tetap kurang smooth. Jadi recommended-nya sih dirubah ke settingan rata kiri dengan 60 fps. Dan saat saya bermain selama 30 menit, suhu panas HP mencapai 42 derajat dan baterainya berkurang sekitar 15%. Game Asphalt 9 Legends juga bisa dimainkan pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60 fps-nya. Gameplaynya cukup smooth walau terkadang tetap terasa frame drop saat memunculkan efek nitro atau ketika bertabrakan dengan mobil musuh. Namun overall masih cukup playable dan bisa menampilkan efek grafis yang maksimal. Dan saat bermain selama 30 menit, suhu panas HP mencapai 42 derajat dan baterainya berkurang sekitar 15%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya cuma berkurang sekitar 3%. Tentunya menggunakan koneksi Wi-Fi. Untuk ukuran kapasitas baterai yang cuma 4000 mAh, kalau untuk YouTubean sih masih tergolong awet. Tapi kalau buat gaming jadi agak terasa boros. HP ini juga sudah didukung pengisian cepat 22,5 watt, yang klaimnya sih bisa mengisi penuh cuma dalam waktu 58 menit saja. Kesimpulannya, mantan HP flagship dari Huawei yang satu ini jelas masih worth untuk dipakai dan dibeli di tahun ini. Selain masih support layanan GMS, HP ini masih terasa banget fitur flagship terutama di bagian kameranya. Kalaupun suruh milih antara Huawei Mate 20 atau Nova 5T, jelas saya masih milih HP ini. Perpaduan chipset Kirin 980 dengan optik lensa buatan Leica membuat hasil jepretan HP ini tetap oke hingga saat ini. Apalagi harganya udah mulai bersahabat dengan kantong para milenial saat ini. Buat pengguna HP Huawei boleh juga nih share di kolom komentar. Gimana pengalaman kalian selama pakai HP tersebut? Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.